institusi kepolisian dijadikan alat oleh kekuasaan ini saya lihat untuk mengekang ruang demokrasi. Ketua Persatuan Advokat Indonesia Pergerakan, Sugeng Teguh Santoso, Sarjana Hukum, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, menggantikan Neta Espane yang meninggal dunia pada 16 Juni 2021. Penunjukan Sugeng sebagai Ketua Lembaga Independen Pemantau Kinerja Kepolisian itu dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh salah satu pendiri IPW, Data Wardana, dan Kepala Divisi Investigasi IPW, Erwiantoro, pada Senin malam 26 Juli 2021 di Markas Kandang Ayam Rawamangun. Sugeng Teguh Santoso sebelumnya adalah Kepala Divisi Hukum IPW. Berikut ini pernyataan Sugeng mengenai penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas IPW. Selamat malam. Saya terkejut ya. Malam ini saya sebetulnya datang ke kantor IPW di Rawamangun yang kita kenal sebagai Kandang Ayam ini untuk ngobrol hal yang lain. Karena Bang Neta sudah menggeluti organisasi ini lama, tetapi ini saya terima sebagai amanah untuk tetap melanjutkan IPW menjalankan pengawasannya terhadap polisi. Pengawasan ini tentu dilakukan untuk kebaikan institusi Polri sendiri, agar Polri tetap profesional. Jadi ini saya terima ya. Terima kasih untuk penunjukan ini. Saya membutuhkan juga dukungan dari pengurus IPW yang sudah ada dan sudah lebih senior dari saya. Ketiga, sebetulnya ini sesuatu yang di luar dugaan. Karena kedekatan saya dengan IPW dan juga Bang Neta bersama pengurus yang lain, itu baru saya rasakan kira-kira 3 tahun belakangan ya, 3 tahun belakangan. Juga tidak pernah berpikir untuk kemudian terlibat di dalam IPW. Walaupun belakangan kemudian ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan atas nama IPW, saya diberikan label jabatan sebagai divisi hukum. Nah, sekarang ditunjuk sebagai PLT Ketua, saya akan jalani ini sampai nanti pengurus menunjuk ketua definitif sesuai dengan anggaran dasar. Saya akan jalani ini. Nah, pertanyaan saya tadi itu, Pak Sugeng ini kan pengacara ya, apa tidak ada konflik of interest nantinya ke depan? Pengacara atau tugas pengacara itu sebetulnya sama ya, sama dan melakukan satu tindakan dalam urusan pendampingan dengan klien. Kita berbasis kepada ketaatan kepada hukum dan undang-undang, juga soal kebenaran dan keadilan. Ya, yang kedua, kode etik pengacara menetapkan bahwa pengacara tidak boleh menjadi subordinatif dengan penegak hukum lain termasuk polisi. Justru tindakan pengacara yang menjadi subordinatif dari lembaga penegak hukum lain, ya, dengan oknumnya maksud saya, itu tindakan yang merendahkan martabat. Nah, ini sejalan dengan misi IPW untuk melakukan satu pengawasan terhadap Polri ya, agar Polri menjadi institusi yang profesional dan dapat menjalankan tugas memberikan pengamanan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ini tidak ada pertentangan yang sangat mendasar, jadi bisa sejalan, saya jalani. Selanjutnya, dalam saya berpraktek 31 tahun ini,
saya tidak pernah mau menempatkan diri saya sebagai bagian dari subordinatif penegak hukum lain. Tetapi saya sangat menghormati tugas dan kewenangan penegak hukum lain, khususnya Polri, di dalam menjalankan tugas melayani, melindungi masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang. Menjadi subordinatif bagian dari oknum-oknum polisi. Misalnya ya, hanya melalui pengacara tertentu penangguhan penahanan itu bisa diberikan. Ya. Pengacara tertentu ditunjuk sebagai penasihat hukum oleh institusi kepolisian ya, dan menjalankan kepentingan dari institusi kepolisian. Padahal kepentingan yang harus dijalankan adalah kepentingan penegakan kebenaran dan keadilan dari satu kasus hukum nyata. Kalau melakukan pekerjaan organisasi itu akan menjadi sesuatu yang berjalan biasalah ya. Tapi yang ke depan yang harus saya lakukan nih, saya melakukan konsolidasi organisasi dulu nih. Ya, konsolidasi organisasi bersama pengurus lain untuk kita menjalankan organisasi ini secara baik ya. Nah, yang kedua, di dalam konsolidasi itu tentu saya harus mendapat masukan apa yang menjadi fokus dari IPW yang harus dikritisi. Satu hal ini saya melihat ya, kecenderungan ini kecenderungan yang saya lihat. Institusi kepolisian dijadikan alat oleh kekuasaan ini saya lihat untuk mengekang ruang demokrasi. Ya, mengekang ruang demokrasi. Ada memang pernyataan pendapat ya, menyampaikan pikiran yang memang melanggar hukum, itu perlu ditindak. Tetapi pernyataan pendapat yang bersifat kritik dan kritis sekalipun, apabila itu dilakukan dalam satu komunikasi politik ya, demokrasi, untuk kemudian memberi sebagai komunikasi dalam negara demokrasi ya, katakanlah misalnya Jokowi endgame seperti itu ya, itu kan satu artikulasi politik ya, tidak perlu juga terlalu risau kepolisian, kecuali di sana ada penggalangan massa ya, yang menimbulkan dan rencana menimbulkan seperti perbuatan makar, menggerakkan ya. Tapi kalau sebagai satu wacana tidak apa-apa. Orang-orang yang kemudian juga mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah terkait yang saat ini sedang menjadi kebijakan yang difokus ya, yaitu pengatasan pandemi, tidak perlu juga kemudian institusi polisi itu bergerak terlalu jauh ya, ya, menjadi reaktif ya, reaktif yang menunjukkan bahkan kepada represif yang tidak terukur menurut hukum. Ini akan menjadi catatan sejarah perjalanan polisi loh. Polisi harus berpikir polisi tidak hanya saat ini saja. Polisi itu institusi negara, bukan institusi rezim yang sedang berkuasa. Ini harus dipahami oleh pimpinan Polri. Ya, mohon pimpinan Polri bisa menerapkan sikap yang dibilang presisi itu. Ya, jadi sejalanlah. Ruang demokrasi jangan diberangus. Ruang demokrasi jangan diberangus. Oke, sebagai penutup saja, Mas Sugeng, kira-kira apa man? Ya artinya begini, ucapan dari Mas Sugeng lah. Harapan-harapan mungkin ya. Harapan terhadap Polri ya. Iya. Harapan saya terhadap Polri ya, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, dan ini juga diperjuangkan loh oleh kami dulu para aktivis hak asasi manusia. Kita turut memperjuangkan Undang-Undang Kepolisian untuk polisi menjadi polisi sipil ya, polisi sipil yang humanis ya, menghormati hak asasi manusia, mengutamakan penegakan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
bukan kepolisian yang menjadi alat kekuasaan. Ini sebagai satu pembukaan dari saya dulu, ya. Jadi polisi yang humanis ini disetujui saya rasa oleh Kapolri, ya. Profesional juga menjadi salah satu bagian daripada jargon kepolisian, ya. Nah, jadi kemudian melindungi masyarakat. Nah, ini harus kita kedepankan, polisi yang melindungi masyarakat supaya dicintai oleh masyarakat. Demikian dari saya.